Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Baksan Rahman akan menjelaskan tentang teknik visualisasi data. Yang pertama yaitu teknik visualisasi data ini menggunakan elemen visual dalam mempresentasikan data. Jadi data itu dipresentasikan secara visual. Visualisasi itu serangkaian proses dalam menempatkan data yang kompleks menjadi sebuah data sederhana. Jadi data yang kompleks yang kita punya akan divisualisasikan atau diperlihatkan dengan sederhana. Itu terus saja akan mengubah data itu menjadi bentuk baru. Teknik ini digunakan saat kita melakukan transformasi data. Jadi saat kita sedang transformasi data, ini teknik yang bisa kita gunakan. Lalu komponen dari visualisasi data itu yaitu cerita atau mempresentasikan tujuan data itu sendiri dan visualnya. Lalu manfaat dari visualisasi data. Yang pertama yaitu agar lebih mudah dipahami dan lebih mudah dibaca. Jadi bacanya nggak ribet dan juga mudah dipahami. Lalu memudahkan untuk menentukan keputusan berikutnya. Data yang kita sudah visualisasikan akan mudah dibaca dan mudah diamati sehingga kita gampang untuk menentukan keputusan selanjutnya. Misalnya data mau diapain gitu. Lalu kalau misalnya kita kerja kelompok atau dalam tim, maka memudahkan setiap anggota untuk membaca data itu. Jadi setiap anggota akan mudah dalam membacanya, nggak perlu pusing-pusing. Lalu hal yang perlu diperhatikan, yang pertama yaitu desain. Tentu saja untuk memvisualisasikan data itu perlu desain yang bagus. Kalau desainnya malah jelek dan tulisannya malah acak-acakan, atau mungkin penempatannya kurang tepat, maka ya gagal visualisasi. Bukti yang komprehensif. Bukti yang komprehensif ini maksudnya adalah banyaknya sumber. Jadi kita punya banyak sumber, lalu datanya itu jelas. Dan ini digunakan untuk supaya lebih mendetail dan lebih meyakinkan. Lalu perbandingan yang relevan. Jadi hasil perhitungannya benar atau mudah ditolerir. Jadi kalau misalnya kita membandingkan sesuatu, kita itu harus sesuai dengan data yang tepat. Misalnya kita mau membandingkan mobil sama motor untuk perbandingan jenis kendaraan. Kalau misalnya perbandingan mobil sama air, sedangkan itu jenis kendaraan, itu nggak relevan itu. Jadi perbandingannya harus relevan. Lalu ini adalah berikut beberapa teknik dalam visualisasi data. Yang pertama, teknik visualisasi data temporer. Teknik ini mempresentasikan data menjadi objek satu dimensi linear seperti grafik, diagram, dan sebagainya. Jadi semua data yang kita punya itu akan dijadikan grafik, diagram, sebagainya. Jadi semuanya jadi satu objek doang. Lalu visualisasi data hierarki. Memandangkan data yang memiliki hubungan kesamaan. Jadi data yang memiliki kesamaan akan digabungkan jadi satu, lalu divisualisasikan. Gunakan item yang dijadikan sebagai induk. Jadi item induk ini adalah atribut yang kita akan jadikan patokan. Yang jadikan patokan untuk kesamaan dalam visualisasinya. Lalu bisa menggunakan pohon data dalam menunjukkan klaster informasi. Lalu visualisasi data jaringan. Visualisasi data jaringan ini mirip kayak visualisasi data hierarki, cuma bedanya dia memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan yang lainnya. Jadi semua hubungannya itu akan dijabarkan semuanya. Lalu visualisasi data multidimensi. Jadi
visualisasi data multidimensi ini kita memetakan datanya sebagai objek 2D atau 3D dalam ukuran skala. Jadi misalnya kayak grafik 3D, kayak grafik 2D, kayak 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 grafik 3D segala macamnya. Lalu visualisasi data geospasial, memetakan data dengan menghubungkan lokasi. Jadi khusus ini adalah data yang mempunyai lokasi, khusus untuk data yang lokasi doang. Lalu visualisasi interaktif. Jadi datanya itu bisa diinteraktifkan kepada penonton atau pembaca. Jadi pembaca itu bisa mengubah datanya, misalnya mengubah variabel, maka datanya akan ditampilkan berbeda. Dan ini mudah untuk mengambil informasi yang mendalam bagi pembaca. Ya, lalu adalah contoh sesuai project saya, yaitu yang pertama yaitu berikut adalah data yang saya punya. Data saya punya seperti ini. Datanya ini akan saya ubah menggunakan teknik visualisasi. Saya akan menjadikan atribut properti ini sebagai item induk. Dan saya akan dan gak langsung saya akan jadi grafik seperti ini. Saya harus sederhanakan dulu. Dan saya akan menggunakan salah satu teknik data transformation, yaitu aggregation atau meringkas data. Saya ringkas menjadi kata-kata, ini IPS dan ini IPK, maka data akan menjadi seperti ini. Kalau misalnya udah seperti ini, maka mudah untuk digrafikkan. Maka saya akan menggrafikkan untuk melihat perbandingan antar nilai masing-masing prodi. Dan ini data yang akan dihasilkan. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.